Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Fania dengan NIM 2124101020114 dan ini teman saya. Memperkenalkan, nama saya Raihan Wutibatullah dengan NIM 2124110 Prodi Teknologi Informasi. Untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa yang telah kita buat. Jadi apa yang telah kita buat adalah sebuah program tersebut dapat digunakan untuk membuat sebuah jadwal janji dengan dokter sesuai dengan penyakit yang diderita oleh user. User juga dapat membeli obat di program ini. Lalu alasan mengapa kita memilih untuk membuat program ini adalah sesuai dengan apa yang terjadi pada saat ini, di mana ada sebuah pandemi COVID-19 yang di mana pasti banyak sekali orang-orang yang terkena penyakit dan lebih rentan untuk terkena penyakit yang lainnya. Oleh karena itu, jika ada sebuah kasus di mana mereka harus pergi ke dokter yang di mana adalah sebuah rumah sakit, pasti di sana akan terjadi keramaian dan kerusuhan yang akan meningkatkan terjadinya atau penularan penyakit yang ada. Maka dengan program ini, orang-orang dapat lebih mudah konsultasi mengenai penyakit mereka, keluhan mereka, dan juga dapat lebih mudah untuk melihat obat-obat apa saja yang akan dibutuhkan oleh user tersebut. Ya, untuk pertama di sini kami akan langsung menjelaskan untuk codingan yang telah kami buat. Untuk yang pertama, di sini ada import JSON, OS, time, dan random. Untuk import JSON sendiri adalah fungsinya untuk mengimport dari modul JSON yang akan kita gunakan untuk menyimpan data-data dari inputan user. Lalu ada OS, di sini kita menggunakan OS untuk mengakses file-file mungkin dari komputer, atau mungkin kita bisa mengendalikan untuk komputer kita sendiri dengan OS, modul OS. Untuk time, ya kita menggunakan time ada beberapa fungsi nanti yang akan menunjukkan waktu seperti countdown dan lain sebagainya. Dari sini ada input random yang gunanya untuk merandomkan angka ataupun tulisan yang akan kita munculkan nanti. Nah, lalu di sini ada OS system. OS system dan di sini adalah fungsinya untuk sistem CLS. Nah, fungsinya di sini untuk membersihkan terminal yang telah kita gunakan. Jadi apabila saat kita merefresh atau kita menjalankan ulang untuk aplikasinya, dia akan otomatis merefresh atau membersihkan terminal. Jadi tidak terlihat kotor. Dan selanjutnya ada print. Print di sini ada dua print. Yang pertama ada welcome, yang lalu adalah to service. Ini adalah tulisan menggunakan fitur dari Figlet, adalah extension yang ada di VS Code. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda. Bismillah. Baik, untuk yang pertama saya akan mulai bagian tampilan awal dari program yang telah kita buat. Jadi yang pertama ini adalah tampilan website yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Dan yang pertama ini, yang kedua adalah di mana kita harus memilih satu di antara ini. Jadi user yang awal mungkin akan memilih tampilan yang kedua, yaitu sign up, dan untuk yang sudah pernah melakukan daftar atau sign up mungkin bisa mengakses pilihan yang pertama. Baik, untuk yang pertama saya akan menunjukkan bagaimana untuk pendaftarannya. Jadi sign up atau registernya kita pilih yang nomor 2. Setelah itu ada tampilan seperti ini. Kita akan ditanyakan nama. Nama saya akan pilih menggunakannya. Umurnya 18, alamatnya kita tulis biasa saja. Lalu emailnya misalnya 123@gmail.com. Lalu username ini kita harus ingat-ingat untuk loginnya. Misalnya username-nya saya Manda, passwordnya 123. Baik, setelah saya sudah mengisi semua data yang telah diperlukan, di sini ada tulisannya bahwa your account has been successfully registered. Jadi di sini akun kalian atau akun dari user sudah dibuat. Lalu di sini ada menunjukkan your account is number 3. Jadi di sini adalah sebuah user number. Seperti yang ditanyakan untuk login nanti, ada yang disebut dengan user number. Jadi ini menunjukkan jumlah data yang telah. Jadi account number ini di mana kita menunjukkan ada berapa jumlah dari akun yang sudah terdaftar. Di sini penjelasannya kenapa 3, karena sebelumnya sudah ada beberapa data yang di mana ada 2 data lainnya yang berbeda dengan yang telah saya buat. Jadi source code-nya saya akan jelaskan. Oke. Untuk source code sign up-nya dimulai dari 200. Nah ini adalah source code dari register yang tadi atau sign up. Jadi yang elif ini merupakan loginnya. Nanti akan saya jelaskan setelah saya jelaskan dari source code yang register atau sign up. Jadi
elif pilihan masuk sama dengan 2. Pilihan masuk ini bisa dilihat di bagian atas. Ini adalah pilihan masuk, yang dimana pilihan masuk ini adalah variabel yang berisi inputan. Jadi user bisa menginput apakah itu nomor 1 atau nomor 2. Jadi jika usernya menginput nomor 2, maka di sini akan nge-print. Ini adalah tampilan register yang telah ditunjukkan oleh sebelumnya. Lalu yang di sini adalah user regis atau user regis sama dengan register. Dalam kurung user regis ini adalah penjelasan yang dimana ini adalah sebuah variabel yang dimana variabelnya ini adalah sebuah function register yang di dalamnya adalah parameter user regis. Di sini tuh setelah kita mengisi sebuah data, ini saya akan jelaskan dulu bagian di atas user regis. Jadi di sini ada data user. Data usernya itu adalah sebuah variabel yang menampung sebuah data JSON. Data JSON yang ada di sini. Ini adalah adalah sebuah data JSON yang dimana menyimpan data yang telah dibuat oleh user yang sebelumnya yang telah diisi. Lalu di sini ada user regis yang menampung atau mengakses dan memproses data user di sini. Jadi dia memproses data-data yang telah disimpan sebelumnya. Jadi di sini setelah mengisi atau mengakses semua yang ada, maka ini akan memperbarui data yang telah diisi sebelumnya. Nah, ini kita akan jelaskan di atas. Read data itu adalah sebuah function. Read data terdapat di sini. Jadi read data ini adalah sebuah function yang berfungsi untuk di sini ada sebuah def register. Di sini adalah sebuah fungsi dengan parameter regis. Ini bisa diisi apa saja yang intinya nanti akan tersimpan di data JSON. Di sini kita harus mengisi sebuah variabel dari inputan-inputan ini seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya. Kita harus mengisi nama, umur, alamat, email, username, dan password. Setelah itu nanti akan di-append atau ditambahkan ke dalam list yang baru. Ini akan membentuk sebuah dictionary ke dalam list. Setelah itu nanti akan di-return dan tersimpan ke dalam read data. Jadi akan dilanjutkan ke dalam read data, lalu akan diproses dan menulis sebuah data yang baru. Dan setelah itu nanti akan baru ditambahkan ke dalam data yang ada. Jadi ini setelah itu baru akan menulis ulang data yang baru, yang dimana data kalian pasti akan tersimpan. Setelah itu jika sudah akan menampilkan tulisan your account has been successfully registered, dan ini akan menampilkan kalian user number yang berapa. Setelah itu jika kita menulis atau menginputkan yang lainnya, nanti akan mencetak sebuah kata-kata yang tergunakan. Baik, setelah kita menjelaskan atau mengetahui bagian dari register, kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu bagian login. Jadi kita sudah membuat daftar, kita akan login. Dan di sini sudah ditunjukkan amount of user account-nya itu ada 3. Lalu user number kita tadi adalah yang ketiga. Username-nya kita adalah Manda dengan password 123. Jika muncul tampilan seperti ini berarti sudah sukses. Ini ada tulisannya login sukses. Saya akan menjelaskan mengenai source code-nya. Jadi di sini adalah yang pertama while LGN. LGN di sini itu ada di bagian atas sendiri. Ini LGN true berarti while true. Terus setelah itu akan nge-print ini di bagian tampilan-tampilan disuruh pilih yang apa saja. Jadi ada yang pertama dan yang kedua. Setelah itu jika pilihan masuk itu ada sebuah variabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika pilihan satunya masuk, nanti akan masuk dalam login seperti ini, screen loginnya. Setelah dicetak, kita akan melihat ke check login. Check login ini adalah function. Functionnya ada di atas. Untuk function check login, ini adalah function dari check login. Ini adalah function dengan variabelnya. Ini adalah check login. Setelah itu, ini untuk menampilkan user account yang ada itu ada berapa. Jadi ini akan menghitung jumlah dari data yang tersimpan itu ada berapa dictionary-nya. Lalu di sini ada global user ID, username dan password. Global itu fungsinya adalah untuk mengakses variabel lokal atau lokal variabel agar bisa digunakan selain di dalam def. Lalu setelah itu ini ada user ID, username dan juga password. Ini untuk agar user dapat menginput user number-nya, username dan juga password-nya. Setelah itu lalu ada juga global again. Di sini fungsinya sama seperti sebelumnya agar bisa diakses juga. Lalu di sini ada if user regis dan selanjutnya
Ini untuk mengecek apakah yang telah diinput oleh user itu sesuai dengan apa yang ada di dalam data yang tersimpan atau data JSON-nya. Jika salah atau tidak sesuai dengan apa yang disimpan di dalam data JSON-nya, tidak sesuai dengan apa yang telah diinput oleh user, maka akan mengeluarkan you enter the wrong character. Please try again. Kita scroll lagi ke bawah. Ini semua ini merupakan tampilan atau source code dari tampilan login dan juga register. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk pada bagian while pada main choice sendiri. Untuk yang pertama adalah main choice. Nah, di sini ada appointment, farmasi, dan cancel appointment. Ya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk contoh dari hasil. Yang pertama saya akan login terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan akun yang ketiga dengan nama Wood dengan password 999. Oke, setelah itu saya akan mencontohkan dari appointment. Di sini ada appointment, farmasi, dan cancel appointment. Saya akan menjelaskan untuk appointment terlebih dahulu. Di sini saya akan memilih satu. Yang kedua, saya akan mencontohkan untuk memilih pada poli, yaitu pada poli mata satu juga. Lalu di sini saya akan mencontohkan untuk dokter yang kedua. Nah, setelah itu saya akan memilih pada jadwal kedua. Jadi di sini adalah contoh dari jadwal yang akan dimunculkan sesuai dengan dokter yang kalian pilih, yang kita pilih. Jadi untuk dokter-dokter sini akan berbeda-beda tergantung pada poli yang diambil. Nah, untuk hasil akhirnya di sini akan ditampilkan apabila kalian atau kita sudah memilih seluruh pada pertanyaan. Jadi akan ditampilkan untuk hasil akhirnya, yaitu adalah servis, poli mata, dokter, dan jadwal. Jadi ini adalah untuk hasil akhir pada apapun yang dipilih oleh kita. Oke, saya akan tutup terlebih dahulu. Saya akan jelaskan untuk codingannya, yaitu di sini ada cancel appointment. Di sini fungsinya untuk menampilkan untuk menu. Lalu yang kedua adalah pilih service. Di sini adalah untuk inputan pilihan dari user. Nah, itu di sini mulai untuk looping agar kita bisa memilih atau menjalankan program ini secara berulang-ulang agar tidak langsung keluar saja dari aplikasi. Nah, di sini untuk service program true, lalu kita setting di sini untuk true. Nah, setelah itu apabila di sini kita memilih untuk satu, yaitu adalah appointment. Nah, di sini kita memiliki sebuah variabel yang bernilai appointment yang akan kita munculkan nanti pada hasil akhir yang akan disimpan nanti pada JSON. Nah, setelah itu di sini ada cetak untuk print apapun poli yang dimiliki ditampilkan. Nah, apabila untuk pemilihan satu, nah di sini akan muncul pada poli mata, poli kulit, poli penyakit dalam, dan poli saraf. Jadi untuk setiap pilihan akan memiliki nilai yang berbeda. Nah, setelah itu setelah variabel ini yang akan ditampilkan pada hasil akhir. Nah, di sini ada function yang saya berikan beberapa parameter di sini seperti jadwal, hari, dan dokternya. Saya akan menjelaskan untuk display dokter ini dulu, isinya seperti apa. Nah, untuk display dokter ini di sini sudah ada beberapa parameter. Nah, setelah itu parameter yang disebutkan tadi akan dimasukkan ke dalam beberapa tempat, yaitu ada di print, lalu ada pada ini display time. Maksudnya untuk print di sini ini adalah mencetak untuk dokter-dokter tadi yang disediakan. Lalu untuk yang kedua, untuk jam-jam harinya dia akan dikirimkan kembali pada parameter yang ada pada function display time. Nah, saya akan menjelaskan pada display time sendiri. Di sini ada juga beberapa inputan lagi, yaitu adalah nomor, hari, dan jam. Untuk nomor sendiri ada untuk indeksnya saja. Nah, di sini ada inputan dari hari dan jam. Di sini kami menggunakan format untuk mengatur dari tabel itu sendiri agar lebih rapi. Nah, setelah itu di sini ada pilihan untuk jadwal user. Nah, setelah itu ada global service program dan jam nilai. Maksudnya di sini adalah membuat dari variabel yang ada di lokal di sini menjadi global variabel yang bisa diakses pada luar dari fungsi ini sendiri. Nah, di service program juga kita buat false. Nah, pada pilihan satu ada ditampilkan nanti untuk string hari dan jam. Dan ini ada hasil daftar. Hasil daftar ini adalah isi dari hasil daftar, yaitu adalah semua inputan yang diinputkan dari user akan ditampilkan pada terminal. Nah, di sini kami mengambil dari jasanya sendiri. Nah, kita mengakses dari user regis, lalu user ID -1, maksudnya ini adalah dari indeksnya, lalu kita mengambil dari nilai yang bernamakan nama dan mengambil nilai yang bernamakan dari beberapa
yang lain seperti poli, daftar nilai, dan jam. Jadi akan ditampilkan seperti yang ada pada contoh di sini. Ya, jangan ditampilkan seperti ini untuk hasil akhirnya nanti. Oke, saya akan mencontohkan untuk yang kedua, yaitu adalah farmasi. Nah, untuk yang farmasi sendiri, di sini ada kita harus memilih pada bagian 2 untuk behavior-nya. Nah, di sini ada yang pertama, langsung saja di sini ada variabel yang akan ditunjukkan untuk farmasi yang agar dia ditampilkan untuk hasil akhirnya adalah farmasi juga. Nah, kita akan mengambil inputan dari user, yaitu adalah inputan komplain atau penyakit apa yang diderita. Setelah itu dia akan ditujukan untuk pertanyaan apakah dia memiliki resep dokter atau tidak. Untuk apakah bila tidak, dia akan masuk ke dalam untuk pembelian obat, dan apabila yes atau memiliki, dia akan masuk ke dalam ini resep dokter. Nah, untuk resep dokter sendiri, saya akan menjelaskan ini untuk harga resep. Ini adalah variabel yang akan menampung untuk random dari angka 5 sampai 300. Di sini saya menggunakan ini karena hanya untuk mencontohkan harga yang akan ditertera, karena saya jujur saja tidak mengerti untuk harga sebenarnya, jadi saya menggunakan random saja untuk total harganya. Nah, di sini untuk yang print total harga. Lalu yang selanjutnya adalah countdown. Nah, saya menjelaskan untuk countdown sendiri. Nah, ini untuk countdown sendiri, sini ada parameter W. Di sini kita menginputkan untuk parameternya. Jadi ini adalah menit, yang kedua adalah second. Jadi ini untuk mengatur detik, dan ini adalah untuk mengatur kita ingin seberapa lama. Itu adalah menit atau mungkin detiknya juga bisa. Nah, di timer, di sini kita memberikan format untuk detik. Ini menit, dan sini ada detik. Nah, setelah itu akan ditampilkan ini di sini untuk timer dan n/r ini. Nah, setelah itu apabila di sini ada time slip, jadi dia akan berubah-ubah atau berganti setiap 1 detik. Nah, setiap 1 detik itu dia akan dikurangi W-nya untuk parameternya sendiri, dia akan dikurangi 1. Jadi dia akan terus berkurang 1 sampai dia false. Nah, apabila dia telah selesai, dia akan mencetak untuk your medicine, thanks for purchase. Nah, saya akan mencontohkan untuk farmasi ini sendiri. Nah, untuk farmasi ini saya tuliskan 2 di sini ya. Nah, lalu saya akan masukkan contoh untuk penyakit, lalu di sini saya akan mencontohkan untuk yang yes apabila memiliki. Nah, ini adalah untuk totalnya tadi untuk angka random. Nah, di sini adalah angka countdown yang dituliskan di sini. Oke, apabila sudah, dia akan berganti pada tulisan thanks seperti itu. Nah, saya akan mencontohkan kembali untuk pemilihan pada farmasi yang no. Jadi saya akan masukkan kembali. Nah, setelah itu ada sistem dokter. Di sini dia memilih tidak punya. Jadi untuk di sini saya langsung ditampilkan untuk tabel pada obat apa saja yang disediakan. Nah, di sini saya akan mencontohkan. Di sini saya akan memilih pada 1A. Jadi untuk milihnya kita milih ada indeksnya. Lalu di sini ada obat yang diberikan nama A dan B. Jadi ada 1A, 3A, dan 3B. Saya akan memilih pada 1A. Seperti ini, kita akan memilih jumlah. Untuk jumlahnya sendiri kita batasi untuk keseluruhan adalah 20. Jadi tidak bisa untuk membeli lebih dari 20 obat. Jadi amount saya membelikan 12. Ya, setelah itu dia akan memunculkan untuk total. Jadi untuk total sendiri ini sudah dihitung atau dikalikan dari banyak yang kita ambil. Jadi saya akan mencoba untuk membeli kembali. Nah, untuk membeli kembali untuk barang yang telah kita beli tadi dia sudah berkurang. Nah, jadi untuk selanjutnya saya ingin coba untuk satu yang B juga dia saya ingin beli 8 seperti itu. Oke. Setelah itu setelah ini saya akan menjelaskan untuk codingannya pada farmasi ini sendiri. Jadi untuk farmasi ini, nah di sini ada resep dokter tadi. Untuk bila pilih yes, dia akan mengeluarkan countdown tadi. Apabila tidak, dia akan ini untuk show obat. Pertama, kita diberikan untuk while. Nah, di sini while agar bisa kita berbelanja lebih dari 1 kali. Jadi apabila kita belanja 1 kali, dia akan ditampilkan lagi, tampilkan lagi. Oke, nah setelah itu ada show obat. Show obat di sini adalah fungsinya untuk menampilkan tabel dari obat yang akan kita beli nantinya. Di sini. Nah, ini ada beberapa parameter. Jadi di sini beberapa parameter yang telah kita kirimkan pada sebelumnya. Nah, di sini saya memberikan untuk nilai-nilai ini global karena saya akan mengaksesnya pada beberapa fungsi yang lain. Jadi saya bukan membuat dia menjadi global variable. Nah, setelah itu ada nilai sirup
sirup ini karena saya akan mengakses untuk beberapa variabel ini nantinya yang saya akan tampilkan kembali pada pembelian nanti yang di terminal saya akan tampilkan kembali. Nah, setelah itu di sini saya menggunakan juga untuk tabelnya format juga. Dan ini untuk yang di sini menandakan tengah atau rata tengah. Dan sini adalah angka yang ada di sini membuat dia mengatur seberapa lebar untuk tabelnya. Nah, jadi untuk beberapa dari variabel di sini dia telah akan dimasukkan ke dalam fungsi atau format-format yang ada di sini. Untuk F sendiri, format maksudnya di sini dia hanya bisa menerima dari inputan integer dan variabel. Jadi apabila kita ingin masukkan string biasa, dia harus menggunakan format yang seperti ini. Titik format. Oke, setelah itu saya akan mereturn untuk nilai-nilai ini. Jadi ini ada nilai-nilai yang akan saya akses pada mungkin tempat yang lain. Jadi akan saya return, keluarkan saja untuk variabelnya, nilai-nilai variabelnya. Ya, yang selanjutnya adalah pada di sini adalah jumlah. Setelah menginputkan jumlah dari obat yang kita inginkan. Jadi di sini apabila kita menginputkan lebih dari 20, dia tidak akan jalan dan akan menampilkan out of stock. Nah, apabila kita inputkan lebih kurang dari 20 dan di sini jumlahnya tidak jumlah dari obat tersebut tidak sama dengan 0, dia akan mencetak atau menjalankan pada program-program yang ada pada bawahnya. Jadi di sini saya mencontohkan pada jumlah 1 atau obat pertama, dia akan dikurangi seiring dengan jumlah input yang diberikan. Jadi akan dikurangi seperti itu. Untuk brand sendiri, penyakit, medicine, dan nilai sirup dia akan ditampilkan. Dan di sini kita akan menampilkan untuk harga yang telah dikalikan pada jumlah keinginan user tadi. Dan untuk yang lain sama. Jadi untuk dikurangi terlebih dahulu, ditampilkan, dikurangi terlebih dahulu, lalu ditampilkan, dan dikurangi dahulu, dan lalu ditampilkan juga. Dan apabila kita memasukkan salah atau mungkin salah dari inputan pemilihan obat, dia akan diberikan untuk your insert wrong input. Oke, untuk while selanjutnya ada while true. Nah, di sini kita diberikan untuk pertanyaan apakah kita ingin membeli lagi untuk obat tersebut. Jadi untuk sini ada belanja obat yes atau no. Nah, if belanja obat exit, dan kan di sini ada y. Break. Kenapa saya beri break? Karena apabila dia keluar dari sini, dia akan kembali lagi pada while yang atas tadi. Jadi untuk nilainya sendiri untuk servisnya tetap jadi 2. Jadi dia akan menjalankan kembali pada resep dokter ini. Belanja obat. Jadi yang kedua adalah apabila kita pilih tidak atau N, belanja obat ini akan bernilai false. Jadi kita setelah menjalankan while ini sekali ini, dia akan keluar. Nah, setelah itu ada keluar yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, ini ada break. Jadi untuk setelah dia selesai, jadi dia akan break. Nah, keluar dari while yang ini. Jadi untuk transaksi dia akan selesai dan akan menampilkan apakah user ingin keluar ataupun ingin ke main menu saja. Seperti itu. Jadi setelah ini saya akan jelaskan. Jadi setelah ini akan dijelaskan untuk beberapa versi service yang lain oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menunjukkan atau menampilkan bagaimana tampilan selanjutnya, yaitu cancel appointment. Jadi saya akan login dulu sesuai dengan akun yang telah saya buat. Nah, di sini ada bagian cancel appointment yang ketiga. Nah, di sini kan ditampilkan kalau misalnya total jadwalnya kita 0. Jadi kita harus membuat dulu. Kita harus membuat janjinya dulu. Di sini misalnya kita akan pilih random aja. Misalnya sudah, saya di sini akan membuat satu appointment saja. Ini ada total jadwal saya di sini, ada satu total jadwal Anda yang baru saja saya buat. Setelah itu akan diketik satu janji yang satu, yaitu janji yang akan dihapus. Lalu akan dimunculkan di sini data dari nama usernya, lalu dokter, dan juga jadwal yang telah dibuat appointment yang berdasarkan yang tadi. Lalu akan ada pertanyaan user yes atau no, dan jika sudah kita akan yes. Lalu akan tampil
tampilan exit dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai source code-nya. Baik, yang pertama di sini ada di line 346, elif pilih service sama dengan 3. Pilih service itu adalah sebuah inputan yang tadi. Jika kita menginputkan 3, maka di sini ada variabel janji regi sama dengan delete yang merupakan function, dan di sini adalah janji reginya yang akan dihapus. Di sini kita akan menampilkan dulu def-nya atau fungsi dari delete. Itu ada di bagian di sini. Baik, di sini ada delete, di sini del var ya untuk any parameternya. Tapi yang jelas di dalam ini adalah data janjinya. Lalu dari fungsinya yang pertama akan print atau menampilkan dulu total jadwalnya kita ada berapa seperti yang tadi. Ini ada string juga dengan len dari del var-nya. Del var itu panjangan dari del variable. Setelah itu ini len ini untuk menampilkan jumlah data yang ada di janji JSON di dalam data yang ada ini setelah kalian membuat janji. Lalu jika sudah akan ada global janji ke. Janji ke ini adalah sebuah variabel. Lalu untuk global ini seperti yang dijelaskan tadi untuk mengakses semua variabel lokal. Lalu di sini ada try. Try ini fungsinya untuk apa? Try ini fungsinya untuk menghandle error, dan step ini untuk mengeluarkan pintu jika salah. Lalu di dalam try ini ada variabel janji input, dan input ini untuk menginput janji keberapa yang akan dihapus. Lalu ada variabel janji ke seperti yang ada di sini. Janji ke sama dengan jan_input ini satu. Di sini tuh fungsinya agar usernya itu dapat mengakses benar-benar satu, tidak mulai dari nol, karena bisa kita ketahui bahwa di dalam list janji JSON ini pasti akan diakses mulai dari nol penghitungan indeksnya, maka diulangi dari satu agar tidak menginput satu dari usernya. Setelah itu jika sudah, maka ada show f. Show f ada function di bagian sini, pemanggilan show f-nya. Show f sendiri ini untuk menampilkan pertama kita akan mengakses dulu dari janji JSON-nya ini dan semua data yang ada. Jadi kita akan akses nama dari usernya. Lalu di sini ada dokternya yang telah dibuat jadwalnya, dan juga jadwalnya sendiri. Jadi ini bisa diakses melalui janji regis. Masing-masing ada di dalam janji.json. Lalu setelah itu kita akan lanjut ke bawah. Di sini akan ada variabel yang dilanjutkan, yaitu janji regis sama dengan delete fungsinya, dan ini merupakan janji regis yang akan diperbarui. Jadi ini berfungsi untuk menghapus. Setelah itu jika sudah dihapus, kita akan melihat di sini ada read data final. Ini juga function dari data janji. Kita akan lihat read data final ada di bagian atas. Oke, seperti ini ada function dari data final sama seperti yang tadi. Jadi di sini with open file ini akan ditulis kembali, jadi di write file dari janjinya ini yang dihapus tadi akan dimuat lagi di sini, diakses dan juga dibaca. Lalu setelah itu akan diperbarui dan ditulis ulang. Setelah itu data janji yaitu ada di sini. Data janji itu adalah data dari janji JSON tersebut. Setelah itu jika sudah, nanti akan ada pemanggilan function dari yang tadi. Lalu dengan pemanggilan function ini baru semuanya akan ditulis ulang kembali dan menampilkan gitu. Setelah itu di sini ada keluar. Exit ini untuk programnya kita akan jelaskan. Exit, nah ini ada tulisan exit, yes or no. Jika kita ketik, misalnya kita ketik no, maka kita akan menampilkan bagian tampilan layanan awal seperti semula. Di sini ada konfirmasi dan juga cancel point. Ini akan muncul seperti ini jika kita memilih untuk no. Jadi kita tidak akan keluar dari layanannya. Misalnya kita mau keluar dari nah, ini akan ada tampilan exit yes/no-nya lagi. Jika kita ketik yes, maka ada tampilan thanks seperti ini. Jadi programnya sudah selesai. Setelah itu kita akan menjelaskan source code dari exit-nya, yaitu keluar. Kita akan jelaskan keluar ada di bagian ini. Jadi ini ada function dari keluar atau exit. Ini ada sebuah variabel exit, dan di sini pernyataannya adalah true. Jadi jika exit-nya itu sama dengan true, maka di sini ada variabel lagi yang bernama tanya exit. Di sini untuk menginputkan exit-nya yes atau no seperti yang tadi. Lalu di sini ada global service program dan juga main choice. Jadi untuk global service program dan main choice ini global seperti yang sebelum-sebelumnya ini untuk mengakses
semua variabel lokalnya. Jadi jika tanya exit sama dengan yes, jadi jika dari user menginputkan yes, maka ada di sini ada service program, main choice, dan juga exit-nya. Ini akan defaultkan semua, jadi ini tidak akan bisa diakses. Maka oleh karena itu, jika dia menginput yes, maka akan langsung menutup programnya. Jadi tidak ada yang bisa diakses karena full semua. Lalu jika leave tanya exit sama dengan no atau tidak, di sini yang defaultkan hanya bagian service program dan juga exit. Untuk bagian yang main choice atau kembali ke layanan utamanya tidak default, maka di sini true. Jadi akan kembali ke bagian yang main choice secara otomatis, yaitu pelayanan yang bagian pertama. Jadi seperti yang dijelaskan yang tadi, kalau misalnya kita menginputkan no, pasti nanti akan kembali ke tampilan layanan yang bagian awal. Jika else kita menginputkan selain yes dan no, kita akan print your insert the wrong number. Seperti itu. Ya, mungkin sekian untuk penjelasan dari program yang telah kami buat, yaitu adalah penjelasan dari program itu sendiri, dan ada beberapa penjelasan dari terminal ataupun aplikasi yang hasil aplikasi yang kita buat. Jadi apabila dari kami ada memiliki salah kata, mungkin dari beberapa kata-kata kami mungkin agak sulit untuk dimengerti mungkin karena ada banyak keterbatasan pada pembuatan video ini. Kami mohon maaf yang sebelumnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.